Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda semuanya, saat ini saya mau memasak gangan asam Banjar. Gangan asam Banjar, masakan tradisional dari Banjarmasin. Yang ini, yang biasanya di dalam sayurnya itu ada ikannya ya. Karena Banjarmasin merupakan kota yang dikelilingi oleh sungai sehingga banyak ikan di sana. Nah, kita mulai saja ya. Ini kebetulan saya memiliki 2 ekor ikan yang saya mau masak bagian kepalanya untuk gangan asam ini sebagai rasa pengharumnya ya. Gangan asam Banjar memang biasanya dijadikan kepala ikan, istilah mereka itu sebagai tapukan. Ini saya kebetulan orang Jawa, tapi suami saya orang Banjar. Nah, mulai saja. Bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, asam, terus kemudian ada cabai merah, kunyit, jahe, terasi, dan juga serai. Yang ini nanti semuanya akan saya jadikan sebagai bumbu ulek ya. Dan sayurannya ini kebetulan saya memakai sayuran Jepang dan kacang panjang. Jepang atau sering disebut juga dengan labu siam ya. Nah, kita mulai aja dengan bumbu yang harus dihaluskan ya. Kita ulek kunyitnya, jahe, dan juga bawang merah, bawang putih. Semua bahan yang harus diulek kita ulek semuanya, termasuk serai kita ulek sedikit saja ya, karena itu serai sebagai penyegarnya, ada bau-bau yang membuat sedap. Nah, kita ulek semuanya, kita haluskan semuanya hingga menjadi adonan yang lembut. Sementara itu, setelah lembut, maka kita akan menggorengnya. Bumbu-bumbu yang tadi kita goreng dahulu, kita tumis sehingga tercium baunya yang sedap. Dan agar tidak gosong, maka kita tuang airnya sedikit ya, dan kita biarkan sampai bumbunya benar-benar tercium bau harum sehingga tidak ada rasa mentahnya ya. Setelah itu kita tuangin sedikit air, kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita masukkan sayuran-sayuran yang semacam labu siam. Karena itu kita harus merebusnya agak lama. Kalau antara labu siam dengan kacang panjang itu lebih kerasan labu siam, sehingga kita masukkannya labu siam dahulu sampai menjelang setengah matang, baru kita masukkan kacang panjangnya. Hal ini biar nanti empuknya itu bisa bersamaan. Labu siamnya kita masukkan. Kita juga boleh langsung menambahi garam, penyedap, dan masakonya agar supaya bisa meresap ke sayuran labu ini, sehingga sayuran labunya ini di dalamnya juga akan terasa lezatnya ya. Ini langsung kita masukkan saja garamnya sedikit sama masako sama penyedapnya ya. Nah, ini kita aduk, kita tutup saja sampai labu siamnya setengah mendidih, karena nanti akan kita masukkan kacang panjangnya. Ini saya juga masukkan asam sama cabai rawit ya, opsional. Nah, setelah agak empuk baru kita masukkan kacang panjangnya ya. Kita biarkan lagi sampai sayurannya benar-benar empuk. Kita boleh tes rasa. Kalau bagi ibu-ibu yang menyukai rasa manis, boleh menambahkan gula sedikit di dalamnya. Tapi karena saya menghindari gula, maka saya tidak menambahkan gula ya. Saya ambil asamnya biar tidak terlalu kecut. Nah, ini kita biarkan saja sampai
nanti sayuran menjadi benar-benar empuk. Kalau sayuran sudah empuk, maka kita bisa memasukkan ikannya, karena terus terang ikan ini lebih cepat matang dibandingkan dengan sayuran-sayurannya. Maka ikannya kita masukkan yang terakhir kali ketika mau matang. Ketika sudah semua sayuran empuk, baru kita masukkan ikannya. Ini sayuran yang banyak vitamin ya bun, karena ada sayurannya dan juga ada ikannya yang mengandung protein, sementara sayurannya mengandung vitamin. Jadi sayuran gangan asam banjar ini adalah sayuran yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh karena mengandung vitamin dan juga protein. Kalau cabenya nggak saya ulek karena ini opsional, sehingga nanti kalau saya ingin pedas tinggal saya ambil saja. Nah, ini sudah mulai empuk sayurannya, maka kita masukkan ikannya, lalu kita tutup kembali, kita tunggu sampai benar-benar matang ya. Nah, seperti inilah tampilan gangan asam banjar ketika sudah matang. Rasanya ini enak sekali, apalagi dimakan dengan nasi panas, kemudian ditambah dengan dengan sambal terasi, dan juga bisa ditambahkan pula dengan kerupuk. Wah, ini rasanya benar-benar enak. Gangan asam banjar ini membuat kita kalau makan tuh bisa menghabiskan nasi banyak pun. Nah, seperti inilah tampilan dari gangan nasi banjar ya. Gangan nasi banjar yang terdiri dari labu siam, sayur kacang panjang, dan diberi tabukan kepala ikan di dalamnya. Ikan yang dipergunakan bisa berbagai macam ikan, bisa ikan gabus, bisa ikan bandeng, bisa juga ikan patin. Itu lebih enak lagi karena ikan patin itu cenderung banyak lemaknya. Itu kalau orang Banjar itu segala macam ikan mereka menyukai, dan karena di sini saya memiliki ikan tadi adalah ikan kakap, maka saya memakainya ikan kakap. Ini rasanya benar-benar nikmat, memang benar-benar terasa lezat sekali masakan gangan asam banjar ini ya. Ini kebetulan suami saya orang Banjar dan dia ingin mencicipi masakan gangan asam banjar, dan karena saya ini orang Jawa, maka saya membuatnya berdasarkan apa yang diinginkan oleh suami saya. Jadi ini gangan asam banjar menurut versi suami saya. Selamat mencoba ya Bunda.